Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasma Gusli Setiani. Saya dari kelas F3. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem pertahanan tubuh. Sistem ini terbagi menjadi 4 bagian. Dan yang pertama yaitu sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Pertahanan yang bekerja terhadap semua jenis kuman tanpa membedakannya. Terbagi juga menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama eksternal atau luar tubuh. Contohnya yaitu kulit, rambut, hidung, air mata, liur, dan lendir. Dan yang keduanya yaitu internal atau dalam tubuh. Contohnya fagositosis oleh sel darah putih, peradangan, dan demam. Kedua yaitu sistem pertahanan tubuh spesifik. Ini pertahanan yang bekerja terhadap antigen atau zat asing tertentu. Ini juga terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu struktur sistem kekebalan, yaitu contohnya limfosit B menghasilkan antibodi. Selanjutnya limfosit T membantu dan menghancurkan sel yang terinfeksi. Dan selanjutnya antibodi, protein yang melawan antigen. Yang B-nya yaitu respon kekebalan tubuh terhadap antigen. Contohnya itu humoral, melibatkan limfosit B dan antibodi. Dan seluler, melibatkan limfosit T. Selanjutnya yaitu imunologis, adanya memori imun sehingga tubuh lebih cepat melawan penyakit yang pernah menyerang. Yang ketiganya yaitu jenis kekebalan tubuh. Ini terbagi juga menjadi 2 bagian, yaitu yang A yaitu aktif. Contohnya tubuh membuat antibodi sendiri, misalnya setelah vaksinasi atau sembuh dari penyakit. Yang B-nya yaitu pasif, antibodi diperoleh dari luar, misalnya dari ibu ke bayi atau suntikan antibodi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu disfungsi sistem kekebalan tubuh. Gangguan pada sistem imun seperti alergi, autoimun, AIDS atau HIV, imunodefisiensi. Nah, dari yang saya telah jelaskan yang 4 tadi, kesimpulannya yaitu sistem pertahanan tubuh terdiri atas pertahanan non-spesifik dan spesifik yang bekerja sama melindungi tubuh dari berbagai penyakit dan zat asing. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang di gambar ini. Di gambar ini terlihat ada 3 bagian, yaitu otak, sumsum tulang belakang, dan saraf tepi. Yang pertama yaitu otak, yaitu merupakan pusat pengendalian tubuh, mengatur pikiran, ingatan, persamaan, gerakan, dan fungsi tubuh lainnya, menerima informasi dan seluruh tubuh, dan mengirimkan perintah kendali. Yang kedua yaitu sumsum tulang belakang, menghubungkan otak dengan seluruh bagian tubuh, menjadi jalur penghancur impuls atau pesan saraf, berpesan dalam gerak refleks. Yang ketiga yaitu saraf tepi, tampak sebagai cabang-cabang berwarna kuning yang menyebar ke seluruh tubuh dan tangan, dan menghubungkan otak serta sumsum tulang belakang dengan organ tubuh, dan membawa informasi dari otak dan membawa perintah dari otak ke otot. Cara kerjanya yaitu saat tangan menyentuh benda, reseptor pada kulit menerima rangsangan. Impuls saraf dikirim melalui saraf menuju sumsum tulang belakang dan otak. Otak mengolah informasi tersebut. Otak kemudian mengirim perintah melalui saraf agar otak bergerak sesuai respon yang diperlukan. Kesimpulannya yaitu sistem saraf manusia terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf tepi yang bekerja sama untuk menerima rangsangan, mengelola informasi, dan mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan gambar otak ini. Gambar ini menunjukkan 12 pasangan saraf kranial atau saraf otak yang keluar langsung dari otak dari batang otak. Saraf kranial berfungsi mengatur indera gerakan wajah serta beberapa organ tubuh.
Nama saraf yang pertama yaitu olfaktorius, fungsinya penciuman. Yang kedua, optikus, fungsinya penglihatan. Yang ketiga yaitu oculomotor, fungsinya menggerakkan bola mata. Yang keempat yaitu troklear, fungsinya membantu gerakan mata. Yang kelima yaitu trigeminus, fungsinya sensasi wajah dan mengunyah. Yang keenam yaitu abdusen, fungsinya menggerakkan mata ke samping. Yang ketujuh yaitu facialis, ekspresi wajah dan pengecapan. Yang kedelapan yaitu vestibulocochlear, fungsinya yaitu pendengaran dan keseimbangan. Sembilan yaitu glossopharyngeus, fungsinya menelan dan pengecapan. Yang ke-10 yaitu vagus, fungsinya mengatur jantung, paru-paru dan pencernaan. Yang ke-11 yaitu aksesorius, fungsinya menggerakkan leher dan bahu. Yang terakhir yaitu yang nomor 12, hipoglossus, menggerakkan lidah. Kesimpulannya yaitu gambar tersebut menjelaskan saraf kranial, yaitu 12 pasang saraf yang menghubungkan otak dengan berbagai bagian tubuh. Saraf-saraf ini berperan dalam penciuman, penglihatan, pendengaran, pengecapan, gerakan wajah, gerakan mata, menelan, serta mengatur organ dalam tubuh. Dan gambar ini menunjukkan struktur neuron atau sel saraf, yaitu unit dasar penyusun sistem saraf yang berfungsi menerima dan menghantarkan impuls atau rangsangan saraf. Keterangan bagian-bagian neuron yaitu yang pertama, dendrit. Dendrit yaitu cabang-cabang pendek pada badan sel dan berfungsi menerima rangsangan atau impuls dari neuron lain dan mengirimkan ke badan sel. Yang kedua yaitu badan sel atau soma, bagian utama neuron yang mengandung organel sel, berfungsi mengatur aktivitas dan metabolisme sel saraf. Yang ketiga yaitu akson, sarabut panjang yang menghantarkan impuls keluar dari badan sel menuju neuron lain atau efektor otot atau kelenjar. Yang keempat yaitu terminal akson, yaitu ujung akson yang bercabang, berfungsi meneruskan impuls ke neuron lain melalui sinapsis. Yang kelima yaitu nukleus atau inti sel, terletak di dalam badan sel, berfungsi mengendalikan seluruh aktivitas sel saraf. Yang keenam yaitu akson hillox atau bukit akson, bagian peralihan antara badan sel dan akson, tepatnya awal terbentuknya impuls saraf. Itu yang ketujuh, nodus Ranvier, celah di antara selubung mielin, membantu mempercepat penghantar impuls saraf. Yang terakhir itu yang ke nomor 8, selubung mielin, lapisan pelindung yang menyelimuti akson, berfungsi melindungi akson dan mempercepat penghantaran impuls. Alur dari perjalanan impuls saraf ini dari dendrit, badan sel, akson hillox, akson dan terminal akson, lalu neuron berikutnya. Kesimpulannya yaitu neuron adalah sel saraf yang berfungsi menerima, mengelola, dan menghantarkan impuls saraf. Bagian-bagiannya terdiri atas dendrit, badan sel, nukleus, akson, selubung mielin, nodus Ranvier, dan terminal akson yang bekerja sama untuk mengirimkan informasi ke seluruh tubuh. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan diagram anatomi hati manusia beserta bagian-bagian utamanya. Struktur anatomi hati. Berdasarkan keterangan pada gambar ini, organ ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu lombus kanan. Lombus kanan bagian hati yang berukuran paling besar. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh yang berfungsi menyaring darah dan memproses nutrisi. Yang keduanya yaitu lombus kiri.
Lombus kiri ini bagian hati yang berukuran lebih kecil, terletak di sebelah kiri lombus kanan. Yang ketiga yaitu kantong empedu. Kantong empedu organ kecil yang berbentuk buah pir yang terletak di bawah hati berwarna hijau pada gambar. Fungsinya adalah menyimpan cairan empedu yang dihasilkan hati untuk membantu pencairan lemak. Keempat yaitu sistem pembuluh darah. Sistem pembuluh darah menunjukkan jalur masuk dan keluar darah, termasuk vena porta, hepatika, dan arteri hepatika yang menyuplai oksigen serta nutrisi ke sel-sel hati. Fungsi utama hati yaitu yang pertama deklasifikasi, menetralkan racun dari makanan atau obat-obatan. Yang kedua yaitu produksi empedu, menghasilkan cairan untuk membantu penyerapan lemak di usus kecil. Yang ketiga yaitu metabolisme, mengatur kadar gula darah dan menyimpan energi dalam bentuk glikogen. Yang keempat yaitu sintesis protein, memproduksi protein plasma. Selanjutnya diagram anatomi jantung manusia berserta bagian-bagian utamanya yang telah diberi label. Secara umum, jantung terbagi menjadi 4 ruangan utama yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dan paru-paru. Yang pertama yaitu ruang jantung. Ruang jantung serambi atau antrium kanan menerima darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh, dan serambi atau antrium kiri menerima darah kaya oksigen dari paru-paru. Dan bilik ventrikel atau kanan memompa darah ke paru-paru untuk dibersihkan. Bilik ventrikel kiri bagian paling tebal yang memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu pembuluh darah utama. Vena cava superior dan inferior, pembuluh vena besar yang membawa darah kotor dari tubuh kembali ke serambi kanan. Aorta, arteri terbesar yang membawa darah bersih dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Arteri pulmonalis membawa darah kaya karbon dioksida dari jantung menuju paru-paru. Yang ketiga yaitu katup jantung. Katup jantung juga menunjukkan beberapa katup penting yang menjaga agar aliran darah tetap searah dan tidak kembali ke belakang. Kutub tricuspidalis antara serambi kanan dan bilik kanan, dan kutub pulmonalis terletak di pangkal arteri pulmonalis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan pembentukan tulang. Yang pertama yaitu model tulang rawan hyalin atau hyalin Charlage model. Ini juga terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu tulang awalnya berbentuk tulang rawan hyalin. Selanjutnya menjadi kerangka dasar sebelum terbentuknya tulang sejati. Dan yang kedua yaitu pusat ossifikasi primer atau primary ossification center, yaitu terjadi di bagian tengah tulang diaphysis, dan sel membentuk tulang mulai menggantikan tulang rawan dengan jaringan tulang. Dan yang ketiga yaitu pembentukan periosteum dan rongga medula atau periosteum Chopek bone, yaitu contohnya periosteum adalah selaput yang melapisi tulang. Selanjutnya terbentuknya rongga medula yang nantinya berisi sumsum tulang. Dan pembuluh darah masuk membawa nutrisi untuk pertumbuhan tulang. Yang keempat yaitu pusat ossifikasi sekunder atau secondary ossification center, yaitu terjadi pada ujung-ujung tulang atau epiphysis, dan tulang rawan di ujung tulang mulai berubah menjadi tulang. Terakhir nomor 5 yaitu tulang dewasa.
terbentuk tulang kompak atau compact bone yang kuat, dan terdapat tulang sponge bone di bagian ujung. Lempeng epiphysis atau epiglycal plate berfungsi sebagai tempat pertumbuhan panjang tulang. Dan selanjutnya cartilago artikular tetap ada di ujung tulang untuk mengurangi gesekan antar tulang saat bergerak. Dan selanjutnya anatomi kulit manusia. Gambar ini merupakan diagram struktur anatomi kulit manusia yang terbagi menjadi tiga lapisan utama dan fungsinya yang berbeda-beda, yaitu yang pertama epidermis, lapisan terluar. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung utama tubuh dari lingkungan luar. Di dalamnya terdapat yaitu corneal layer atau lapisan tenduk, kumpulan sel mati yang keras untuk melindungi kulit. Dan selanjutnya basal layer, tempat pembentukan sel-sel kulit baru, dan pore atau pori-pori, lubang kecil tempat keluarnya keringat atau minyak. Keduanya yaitu dermis atau lapisan tengah, bagian paling tebal yang mengandung banyak struktur penting, yaitu hair follicle atau follicle rambut, tempat akar rambut tumbuh, dan oil gland atau kelenjar minyak, menghasilkan sabun agar kulit dan rambut tetap lembab. Dan sweat gland, kelenjar keringat, mengatur suhu tubuh melalui produk keringat. Dan muscles fiber atau kecil yang membuat rambut berdiri merinding. Dan lalu nerve ending dan sensory neurons, saraf untuk merasakan sentuhan, tekanan, panas, dan nyeri. Yang terakhir yaitu arteri dan veins, pembuluh darah yang menyerupai nutrisi dan oksigen. Tiganya yaitu subcutaneous layer atau hypodermis, lapisan terdalam yang sebagian besar terdiri dari fast cells atau sel lemak. Lapisan ini berfungsi sebagai cadangan energi, bantalan, pelindung organ dalam, dan pengatur suhu tubuh agar tetap hangat. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambar human fertilization. Gambar tersebut menjelaskan proses fertilisasi atau pembuahan pada manusia, yaitu pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Saya akan menyebutkan bagian-bagiannya, yaitu yang pertama komponen utama. Sel telur atau ovum terdiri dari lapisan pelindung. Dan yang B, sel sperma terdiri dari kepala atau berisi akrosom untuk menembus telur. Bagian tengahnya energi dan ekor untuk berenang. Yang C yaitu organ reproduksi wanita, terdiri dari induk telur, ovarium, rahim, uterus, serviks, dan tuba fallopi. Dan yang kedua yaitu tahapan proses atau berdasarkan angka. A. Ovulasi atau induk telur melepaskan dari telur mentang ke dalam tuba fallopi. B. Deposisi sperma. Sperma masuk melalui vagina dan serviks setelah hubungan seksual. Dan yang C-nya perjalanan sperma. Sperma bareng melewati rahim menuju tuba fallopi. Dalam perjalanan ini, sperma mengalami kapasitas agar mampu membuahi. Dan yang terakhir yang D yaitu pertemuannya. Sel telur bergerak menyusuri tuba fallopi, dan jika bertemu sperma di sana, terjadi pembuahan. Yang ketiganya yaitu lokasi pembuahan. Sesuai keterangan pada gambar, fertilisasi terjadi di tuba fallopi, khususnya di bagian ampula. Setelah sel sperma berhasil menembus dinding sel telur,
Inti keduanya akan menembus membentuk zigot yang kemudian akan menuju rahim untuk berkembang menjadi janin. Selanjutnya saya akan menjelaskan siklus menstruasi. Yang pertama, menstruasi hari pertama sampai hari kelima. Hormon kadar estrogen dan progesteronnya turun drastis. Kondisi rahimnya, lapisan endometrium meluruh dan keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Terlihat pada grafik endometrium yang menurun tajam. Ovariumnya, folikel-folikel baru mulai berkembang di bawah pengaruh hormon FSH. Yang keduanya yaitu fase praovulasi atau folikuler, hari ke-6 sampai hari ke-13. Hormonnya, hormon FSH memicu pematangan folikel yang berkembang menghasilkan hormon estrogen. Dan kondisi rahimnya yaitu estrogen menyebabkan dinding endometrium mulai menebal kembali. Proses proliferasi untuk mempersiapkan tempat melekatnya sel telur. Cara kerja singkatnya yaitu darah kotor masuk melalui vena cava ke serambi kanan, turun ke bilik kanan, lalu dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Setelah mendapatkan oksigen, darah kembali ke serambi kiri, turun ke bilik kiri, dan disebarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya, sistem reproduksi pada pria. Bagian-bagian dan nama fungsinya yaitu yang pertama, vas deferens. Fungsinya yaitu saluran panjang yang mengangkut sperma matang dari epididymis menuju utera. Yang kedua yaitu vesicula seminalis, menghasilkan cairan kaya fruktosa atau gula sebagai sumber energi bagi sperma. Dan yang ketiga yaitu kelenjar prostat, menghasilkan cairan bersifat alkali untuk membantu kelangsungan hidup sperma di lingkungan asam vagina. Yang keempat yaitu uretra, saluran yang membawa uretra dari kandungan kemi dan sperma keluar dari tubuh. Yang kelima yaitu kelenjar Cowper. Fungsinya menghasilkan cairan pelumas dan pembersih utera dari sisa urin sebelum ejakulasi. Dan yang keenam yaitu penis. Alat fungsinya yaitu alat kopulasi serta saluran pengeluaran urin dan sperma. Yang ketujuh yaitu epididymis. Fungsinya tempat penyimpanan sementara dan proses pematangan sperma. Yang kedelapan yaitu testis. Fungsinya organ utama menghasilkan sel sperma dan hormon seks pada pria. Yang kesembilan yaitu skrotum. Fungsinya kantong kulit yang melindungi testis dan mengatur suhunya agar tetap optimal untuk produksi sperma. Selanjutnya yaitu bagian-bagian ginjal. Yang pertama yaitu korteks ginjal, merupakan lapisan luar ginjal. Di bagian ini terdapat jutaan nefron yang berfungsi untuk menyaring darah pada tahap awal. Yang kedua yaitu medula ginjal atau renal medula, bagian dalam ginjal yang berbentuk seperti piramida. Medula berisi saluran-saluran kecil yang berfungsi mengangkut cairan hasil saringan dan mengatur kadar air serta garam dalam urin. Yang ketiga yaitu arteri ginjal, pembuluh darah yang bertugas membawa darah yang kaya akan sisa metabolisme dari jantung menuju ginjal untuk disaring. Yang keempat yaitu pelvis ginjal.
yaitu bagian yang terbentuk seperti corong tengah ginjal. Fungsinya adalah sebagai tempat penampungan urin, sementara yang telah diproses sebelum dialirkan menuju kandung kemih melalui saluran ureter. Secara keseluruhan, ginjal berfungsi sebagai penyaring darah, pengatur keseimbangan cairan, dan pembuang racun dari dalam tubuh melalui urin.